Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas mengenai tentang topik 7 di bagian elaborasi pemahaman. Sebelumnya, perkenalkan saya Vika Purdianingrum dengan NIM 2334569 jurusan PPG Perjabatan IPS dari Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya mengambil problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai guru. Mengkaji problematika pembelajaran UBD dalam artikel, pendekatan UBD bukan merancangannya yang disempurnakan, namun kejelasan output siswanya yang menjadi pertanggungjawaban. Peserta didik lebih memahami tujuannya dan bagaimana mentransfernya dalam kehidupan nyata. Pendidik perlu merancang pembelajaran dari akhir atau hasil yang akan didapat terlebih dahulu, bukan dari awal, karena pendidikan ingin memastikan siswa benar-benar memahami atau sudah mampu mencapai tujuan pelajaran yang sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Nah, kelebihan dan kekurangan dari pendekatan UBD adalah mengutama kekonsistenan langkah pembelajaran dan soal evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Sangat jelas hasil akhir apa yang akan ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Langkah pembelajaran disusun dengan WRTO dan soal dibuat secara kontekstual dan sesuai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik memiliki pemikiran yang lebih tinggi. Nah, kendala penyusunan dan perancangan dalam pendekatan UBD itu ada 3. Pertama, waktu, sumber belajar, dan pelaksanaan, di mana waktu ini dibutuhkan relatif yang lama dalam penyusunan RPP, khususnya dalam menentukan hasil akhir yang diinginkan. Sedangkan sumber belajar, sekolah terbiasa terkaku dengan sumber belajar, sehingga UBD membutuhkan waktu yang lama untuk dapat bukti yang tepat. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dengan membutuhkan jam lebih banyak dari yang ditentukan sehingga jadwal materi lain ikut mundur. Dan pemahaman ini artinya dalam penyusunan membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak hanya hari ini saja langsung siap, tidak, tapi juga membutuhkan sumber belajar yang banyak juga. Kalau cuma sumber belajar dengan menggunakan buku LKS atau buku paket saja, itu kurang gitu. Yang harus menggunakan uh, sumber lainnya, bisa internet atau media multimedia lainnya. Nah, setelah pelaksanaannya masih banyak juga yang harus membutuhkan effort atau membutuhkan pengalaman, pendalaman materi mengenai tentang pendekatan UBD karena pendekatan UBD ini masih baru dan belum banyak terlalu penelitian yang ada. Nah, dari jurnal yang saya cari tadi, dalam pengimplementasian pendekatan UBD harus melibatkan beberapa pihak seperti ada stakeholder, kepala sekolah, waka kurikulum, guru, dan siswa. Yang mana kelimanya ini saling berterkaitan. Kalau tidak ada dukungan sokongan dari kepala sekolah, maka pendekatan UBD tidak bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah atau pendidikan formal. Begitu juga kalau guru tidak menerapkan atau tidak berkolaborasi, maka siapa yang menjalankan? Karena guru adalah pemilik, pembuat, dan penerapan atau pelaksana dari kurikulum yang ada. Atau siswa, siapa yang mau diterapkan? Kalau bukan ada siswa, siapa ke siapa gitu. Nah, lanjut dari literasi atau artikel yang saya cari lagi, ada problematika guru yang terjadi dalam pendekatan penerapan UBD di instansi formal, yaitu dalam bidang guru dari beberapa yang ada, yaitu kelompok 4. Desain mundur difokuskan terutama pada pembelajaran dan pemahaman siswa. Ketika guru merancang pembelajaran unit atau kursus, mereka sering berfokus pada kegiatan dan instruksi daripada hasil diskusi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa guru seringkali berfokus pada pengajaran daripada pembelajaran. Karena guru-guru saat ini lebih banyak kayak, oh ya, bagaimana materi yang saya sampaikan itu sampai, tetapi tidak pada bagaimana pembelajaran yang dilakukan dirancang tadi itu bisa bermakna bagi peserta didik. Akhirnya hanya seperti ini, udah lupa gitu aja. Mengajar bukan hanya tentang melibatkan siswa dalam konten. Oh ya siswa, kamu tahu ini materi ini seperti ini, tidak. Tetapi juga tentang memastikan siswa memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memahami
konten yang dipelajari, bagaimana penerapannya. Guru harus bisa memahami bahwa kita melatih kemampuan siswa tadi untuk memperoleh pemahaman secara mandiri melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan, bukan menceritakan kepada peserta didik tentang apa yang kita pahami. Biarkan peserta didik mencari jalannya, biarkan peserta didik menentukan, saya seperti ini seperti ini. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Bagaimana solusi yang harus dilakukan pada guru-guru? Di sini saya memberikan 3 solusi yang mungkin bisa diterapkan, jika tidak mungkin bisa solusi lain dari guru-guru lainnya. Yang pertama, mengikuti workshop pelatihan dan sejenisnya terkait pendekatan UBD yang sedang baru saat ini. Yang kedua, menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi untuk bisa menjadi sumber belajar dan fasilitator pembelajaran siswa. Karena kita di sini tahu bahwa guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Guru terus belajar meskipun mereka telah belajar pada S1, S2, S3, tetapi pendidikan atau ilmu itu terus berkembang. Maka saat itu guru terus belajar untuk mentransferkan apa yang sedang dia pelajari kepada peserta didik atau bahkan teman sejawatnya. Kemudian ketiga, kolaborasi, refleksi, dan evaluasi dengan stakeholder di sekolah formal. Pada solusi ini artinya bisa saling berkolaborasi. Oh, pemahaman saya dengan ini berbeda gitu. Collab aja dengan baik itu sesama teman sejawat satu instansi atau sekolah, bisa juga dengan luar sekolah yang masih satu rumpun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.